Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau menyajikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dr. Novelty M. Hum. Tugas ini merupakan tugas untuk topik 3 demonstrasi kontekstual dengan materi mengulas asesmen di ruang kelas. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang melaksanakan PPL di SMA 1 Padang Panjang. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Sarah Nur Azizah Gusvina, dengan NIM 24270607, rekan saya Ella Asesti dengan NIM 24270598, selanjutnya rekan saya Marzulianis dengan NIM 24270600 dan rekan saya Ratna Dewi dengan NIM 24270604. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan saya jelaskan sendiri sebagai penyaji satu. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari mengulas asesmen. Mengulas asesmen artinya mengevaluasi atau meninjau kembali proses dan hasil asesmen yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana asesmen tersebut efektif dalam mengukur capaian pembelajaran, relevan dengan kebutuhan siswa, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ulasan ini penting untuk memperbaiki atau menyempurnakan asesmen di masa mendatang. Nah, dalam tugas mengulas asesmen di ruang kelas ini, kami menggunakan modul yang kami rancang sendiri ketika melaksanakan PPL terbimbing di bulan November kemarin. Untuk identitas modul, tentu saja dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase E, dengan kelas 10, tepatnya kelas 10-2. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam modul yang kami rancang, yaitu untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menulis kerangka teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu mempublikasikan teks anekdot dalam bentuk komik. Selanjutnya, sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran tadi, maka materi ajar pada modul ini yaitu menulis teks anekdot. Sedangkan jenis asesmen yang digunakan dalam modul ini ada dua, yang pertama asesmen formatif dan yang kedua asesmen sumatif. Nah, untuk bentuk asesmennya, asesmen formatif yaitu dalam bentuk tes tulis, yang dimana asesmen ini digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Pada modul ini, asesmen formatif dilakukan dengan meminta siswa merancang kerangka dan menulis teks anekdot dalam bentuk narasi. Sedangkan asesmen sumatif yaitu dalam bentuk project. Nah, asesmen ini digunakan untuk menilai hasil akhir dari pembelajaran. Pada modul ini, asesmen sumatif dilakukan dengan menilai project teks anekdot yang dipublikasikan dalam bentuk komik. Langsung saja ke pokok bahasan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 2, Ella Asesti dengan NIM 24270598. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, jawabannya adalah asesmen dalam modul ajar ini menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang relevan dengan usia dan jenjang pendidikan siswa kelas 10 SMA. Yang pertama ada asesmen formatif, yang mana pada asesmen formatif ini meminta peserta didik merancang kerangka dan menulis teks anekdot memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif secara bertahap, dimulai dari memahami struktur hingga menghasilkan tulisan. Ini sesuai dengan tahap perkembangan formal operasional remaja,
di mana mereka mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif yang berbentuk proyek pembuatan komik mendorong siswa untuk memanfaatkan kreativitas dan keterampilan teknis seperti menggambar dan menggunakan media digital yang relevan dengan minat dan kemampuan mereka pada usia tersebut. Dengan demikian, asesmen ini memberikan tantangan yang sesuai dengan perkembangan intelektual, emosional, dan motorik siswa, sambil mengintegrasikan nilai gotong royong dan kreativitas sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jawabannya adalah, asesmen dalam modul ini menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik pada beberapa bagian, terutama melalui topik dan bentuk penugasan yang diberikan. Dalam tugas menulis teks anekdot, peserta didik diarahkan untuk memilih topik yang relevan dengan pengalaman sehari-hari, seperti pendidikan, politik, atau kehidupan masyarakat. Pemilihan topik ini memungkinkan siswa menghubungkan pembelajaran dengan konteks budaya dan lingkungan mereka yang mencerminkan kehidupan sosial dan nilai-nilai di sekitar mereka. Selain itu, proyek pembuatan komik sebagai asesmen sumatif memberi ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan kreativitas mereka yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan nilai estetika yang mereka kenal. Pemberian penilaian berbasis proyek ini juga menunjukkan perhatian terhadap keragaman karakteristik siswa, karena mereka dapat menggunakan berbagai pendekatan kreatif sesuai dengan minat dan kemampuan individu. Hal ini mencerminkan pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan budaya lokal dan karakteristik unik siswa yang pada akhirnya mendukung pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 3, Ratna Dewi dengan NIM 24270604. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Asesmen dalam modul ini menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik melalui desain tugas yang bertahap dan terstruktur, yang memungkinkan mereka membangun kemampuan sesuai dengan tingkat kompetensi mereka. Pertama, asesmen formatif. Peserta didik diminta merancang kerangka teks anekdot dan menulis teks narasi berdasarkan kerangka tersebut. Tugas ini sesuai dengan kemampuan peserta didik kelas 10 yang sedang belajar berpikir logis, memahami struktur teks, dan mengembangkan gagasan secara sistematis. Proses ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berlatih dan membangun keterampilan menulis dengan panduan yang jelas. 2. Asesmen sumatif. Berupa proyek pembuatan komik memberikan tantangan yang lebih tinggi, tetapi tetap relevan dengan kemampuan siswa. Proyek ini melibatkan keterampilan analitis, mengubah teks menjadi visual, kreatif, membuat gambar atau desain komik, dan teknis menggunakan alat seperti kertas atau media digital. Tahapan penilaian juga mencakup kriteria yang fleksibel sesuai kreativitas dan estetika, sehingga siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dapat menunjukkan hasil yang optimal berdasarkan bakat masing-masing. Dengan demikian, asesmen ini dirancang untuk mendorong siswa berkembang sesuai dengan kapasitas mereka sambil memberikan peluang untuk menonjol dalam area yang mereka inginkan. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Nah, asesmen dalam modul ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka melalui aktivitas refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Dalam sesi penutup, di mana peserta didik diajak untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah mereka lakukan. Pada tahap ini, peserta didik dapat merefleksikan pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran seperti kemampuan memahami dan menulis teks anekdot sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Selain itu, saat mempresentasikan hasil karya mereka, teks atau komik, peserta didik diberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan tanggapan berupa pertanyaan, saran, dan kritik dari teman serta pendidik.
Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari penilaian, tetapi juga sebagai sarana umpan balik yang melibatkan mereka secara aktif dalam mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Dengan cara ini, asesmen menciptakan dialog yang memungkinkan siswa menyampaikan pandangan dan refleksi mereka, baik terhadap karya sendiri maupun proses belajar yang telah mereka alami. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 4, Marzulianis dengan NIM 24270600. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan meningkatkan efektivitas asesmen dengan beberapa langkah. Yang pertama, saya akan menambahkan refleksi di setiap tahapan pembelajaran agar siswa lebih sadar terhadap proses belajarnya. Yang kedua, saya akan memperkaya pilihan topik teks anekdot dengan isu yang lebih dekat dengan kehidupan siswa, seperti pengalaman di sekolah atau budaya lokal untuk meningkatkan relevansi. Dan yang ketiga, saya akan menyediakan tingkat kesulitan tugas yang bervariasi sesuai kemampuan siswa, sehingga semua siswa merasa tertantang tetapi tetap mampu menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, saya akan mendorong peer review agar siswa bisa saling memberi umpan balik dan memperbaiki karya secara kolaboratif. Dengan langkah ini, asesmen akan lebih relevan, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Sekian pemaparan atau penyajian hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas topik 3 demonstrasi kontekstual tentang mengulas asesmen di ruang kelas. Salah dan janggal kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.